Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Bapak Dr. Mursalin Magangka LCMA. Berikut ini adalah video tugas UAS semester 3, yang mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit uraian tentang pemikiran filsafat Al-Kindi. Al-Kindi itu nama lengkapnya adalah Abdul Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin As-Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi dilahirkan di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah atau bertepatan pada tahun 801 Masehi dari keluarga kaya dan terhormat. Ia berasal dari kabilah Kindah. Hijrah termasuk kabilah terpandang di kalangan masyarakat Arab dan bermukim di daerah Yaman dan Hijaz. Setelah dewasa, Al-Kindi pergi ke Baghdad dan mendapat perlindungan dari Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Mu'tasim Ibnu Nabatah berkata bahwa karya-karya Al-Kindi telah menghiasi kerajaan Al-Mu'tasim. Al-Kindi menganut paham Mu'tazilah dan kemudian belajar filsafat. Selain belajar filsafat, ia juga menekuni dan ahli dalam bidang ilmu astronomi, ilmu ukur, ilmu alam astrologi, ilmu pasti, ilmu seni musik, ilmu meteorologi, optika, kedokteran, politik, dan matematika. Penguasaannya terhadap filsafat dan disiplin ilmu lainnya telah menempatkan ia menjadi orang Islam pertama yang berkebangsaan Arab dalam jajaran para filsuf terkemuka. Karena itu pula dinilai pantas dalam menyandang gelar Failasufil Arab. Ia juga diundang oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk mengajar pada Baitul Hikmah. Ia sangat terkenal dan berjasa dalam gerakan penerjemahan dan seorang pelopor yang memperkenalkan tulisan Yunani, Suriah, dan India kepada dunia Islam. Dalam pemikiran filsafat beliau Al-Kindi mengemukakan pokok-pokok pemikiran filsafat dalam berbagai aspek, antara lain yaitu satu, pemaduan filsafat dan agama atau sering disebut talfik. Al-Kindi seorang Islam yang pertama meretas jalan mengupayakan pemaduan antara filsafat dan agama atau antara akal dan wahyu. Menurutnya antara keduanya tidak bertentangan karena masing-masing keduanya adalah ilmu tentang kebenaran. Dalam pemikiran Al-Kindi, pemaduan antara agama dengan filsafat atau akal dengan wahyu dinamakan dengan talfik. Sedangkan kebenaran itu satu, tidak banyak. Ilmu filsafat meliputi ketuhanan, keesaannya, dan keutamaan serta ilmu-ilmu lain yang mengajarkan bagaimana jalan memperoleh apa-apa yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa yang madarat. Hal seperti ini juga dibawa oleh para Rasul Allah dan juga mereka menetapkan keesaan Allah dan memastikan keutamaan yang diridhoinya. Agaknya untuk memuaskan semua pihak, terutama orang-orang Islam yang tidak senang dengan filsafat. Dalam usaha pemanduannya ini, Al-Kindi juga membawakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi menurutnya menerima dan mempelajari filsafat sejalan dengan anjuran Al-Quran
yang memerintahkan pemeluknya untuk meneliti dan membahas segala fenomena di alam semesta ini. Para pemirsa yang budiman, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu filsafat ketuhanan. Adapun mengenai ketuhanan, bagi Al-Kindi, Tuhan adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului wujud lain. Wujudnya tidak berakhir, sedangkan wujud lain disebabkan wujudnya. Wujud lain selain Tuhan, selain Allah, itu wujudnya wujud makhluk. Tuhan bagi dia, Tuhan adalah Maha Esa yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak ada zat lain yang menyamainya dalam segala aspek. Ia tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Tuhan dalam filsafat Al-Kindi tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah dan mahiyah. Tidak aniyah karena tidak termasuk yang ada dalam alam, tetapi ia adalah pencipta alam. Ia tidak tersusun dari materi dan bentuk. Tuhan juga tidak mahiyah karena Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan adalah yang benar pertama, al-haqqul awal, dan yang benar tunggal, al-haqqul wahid. Ia semata-mata satu, hanya ialah yang satu, maka selain dari Tuhan mengandung arti banyak. Sesuai dengan paham yang ada dalam Islam, Tuhan bagi Al-Kindi adalah pencipta dan bukan penggerak pertama sebagai pendapat Aristoteles. Alam bagi Al-Kindi bukan kekal di zaman lampau, tetapi punya permulaan. Karena itulah ia lebih dari segala yang ada. Alam ini adalah emanasi dari yang Maha Satu. Filsafat ketuhanan yang dikemukakan Al-Kindi adalah adanya pencipta dan penggerak alam semesta yang menjadi bukti adanya Tuhan, sehingga adanya Tuhan dapat dibuktikan dengan dalil yang empiris dan bukti yang dapat ditunjukkan. Kemudian yang ketiga tentang filsafat jiwa. Al-Quran dan Al-Hadis tidak menjelaskan tegas tentang roh dan jiwa. Bahkan Al-Quran sebagai pokok sumber ajaran Islam menginformasikan bahwa manusia tidak akan mengetahui hakikat ruh karena itu urusan Allah, bukan manusia. Dengan adanya hal tersebut, kaum filsuf muslim membahas jiwa berdasarkan pada filsafat jiwa yang dikemukakan oleh filosof atau filsuf Yunani. Kemudian mereka selaraskan dengan ajaran Islam. Al-Kindi juga mengatakan bahwa jiwa adalah tunggal, tidak tersusun, tidak panjang, dalam, dan lebar. Jiwa mempunyai arti penting, sempurna, mulia. Substansinya berasal dari substansi Allah. Hubungannya dengan Allah sama dengan hubungannya dengan cahaya dan matahari. Jiwa mempunyai wujud tersendiri, terpisah, berbeda dengan jasad atau badan. Jiwa bersifat rohani dan ilahi, sementara badan mempunyai hawa nafsu dan marah, dan perbedaannya jiwa menentang keinginan hawa nafsu. Yang keempat yaitu filsafat moral. Menurut Al-Kindi, filsafat harus memperdalam pengetahuan manusia tentang diri dan bahwa seorang filsuf wajib menempuh hidup susila. Hikmah sejati membawa serta pengetahuan serta pelaksanaan keutamaan. Kebijaksanaan tidak dicari untuk diri sendiri, melainkan untuk hidup bahagia. Itu menurut Aristoteles dan Stoa. Tabiat manusia baik, tetapi ia digoda oleh nafsu. Konflik itu dihapuskan oleh pengetahuan atau paradoks Socrates. Manusia harus menjauhkan diri dari keserakahan milik memberatkan jiwa manusia.
Socrates dipuji sebagai contoh zahid atau asket. Al-Kindi mengecam para ulama yang memperdagangkan agama, tijarat biddin. Ya. Mengecam para ulama yang memperdagangkan agama untuk memperkaya diri dan para filsuf yang memperlihatkan jiwa kebinatangan untuk mempertahankan kedudukannya dalam negara. Ia merasa diri korban kealiman negara seperti Socrates. Dalam kesesakan jiwa, filsafat menghiburnya dan mengarahkannya untuk melatih kekangan, keberanian, dan hikmah dalam keseimbangan sebagai keutamaan pribadi. Tetapi pula keadilan untuk meningkatkan tata negara. Sebagai filsuf, Al-Kindi prihatin kalau syariat kurang menjamin perkembangan kepribadian secara wajar. Karena itu dalam akhlak dia mengutamakan kaidah Stoa dan Socrates. Yang kelima, para hadirin pemirsa yang budiman, filsafat kenabian. Tentang kenabian bagi Al-Kindi adalah suatu derajat pengetahuan yang tertinggi bagi manusia. Hanya nabi yang bisa mencapai pengetahuan yang sempurna tentang alam gaib dan ketuhanan melalui wahyu. Kesanggupan untuk mengetahui seluk-beluk alam gaib yang sempurna seperti itu tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia biasa. Keterbatasan pengetahuan manusia terhadap soal hakikat dan alam gaib disebabkan keterbatasan keleluasaan akalnya atas jasa. Oleh karena itu, pengetahuan yang dicapai oleh manusia masih sedikit sekali, dan hal ini masih belum sepenuhnya pula dapat diyakini kebenarannya. Berlainan dengan wahyu yang disampaikan Tuhan kepada Nabi, ia lebih positif dan kebenarannya dapat diyakini sepenuhnya. Jadi kenabian lebih tinggi dari derajat para filsuf. Dalam realitasnya kita sudah mengikuti bahwa Nabi sudah pasti mempunyai derajat lebih tinggi sekalipun sama-sama berbentuk wujud manusia. Tentunya dilihat dari segi keilmuan, kemuliaan, dan interaksinya dengan Tuhan. Sehingga ada perintah atau keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi di samping hal di atas. Misalnya seperti mukjizat yang jenisnya berbeda-beda tiap para nabinya. Begitu pula dilihat dari segi dimaksumnya atas segala perbuatan dan segala dosanya. Al-Kindi merupakan filsuf pertama yang menyelami persoalan filsafat dan keilmuan dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti halnya dengan Descartes. Descartes dengan bahasa Perancis, meskipun berbeda waktu, corak pikiran dan luasnya pembicaraan. Sebagai orang yang mempelajari pikiran-pikiran filsuf dari masa sebelumnya, maka ia harus memperkenalkan pikiran-pikiran tersebut kepada dunia Arab, dunia Islam, tentang berbagai persoalan yang sebenarnya terasa asing sama sekali oleh mereka. Dari segi ini, maka Al-Kindi menghadapi kesulitan yang besar, akan tetapi ia dapat mengatasinya dengan baik. Kesimpulannya, Al-Kindi nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin As-Sabah bin Imran. Beliau dilahirkan di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi dari keluarga kaya dan terhormat. Kemudian pemikiran-pemikiran Al-Kindi dalam bidang filsafat meliputi pemaduan antara agama dengan filsafat atau terkenal dengan talfik. Selanjutnya, filsafat ketuhanan yang meliputi pemikiran-pemikiran mengenai Tuhan, keberadaannya, fungsinya, dalil keberadaan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, filsafat metafisika, filsafat jiwa serta roh, filsafat moral, dan filsafat kenabian. Tinjauan terhadap Al-Kindi sangatlah beragam, berkaitan dengan jasanya dalam mengenalkan asas-asas sebagai orang yang telah menerjemahkan dan berjasa besar terhadap penelaahan filsafat Yunani. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa karya filsafatnya lebih banyak mengutip karya-karya orang lain
Tetapi dalam perkembangannya Al-Kindi sempat menjadi ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah. Masyaallah muslimin, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, demikianlah persentase singkat tentang pemikiran Al-Kindi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tentunya ini adalah sebuah upaya yang minim pengetahuan dari pribadi saya. Maka dari itu mohon saran dan usulnya bila ada kekurangan atau kehilafan mohon dikoreksi atau diluruskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini bos.